Jemaat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada hari ini, mari kita fokuskan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Selidiki hati kami. Kami mau jadi penyembah-penyembah-Mu yang setia sampai akhirnya nanti Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari dengan sepenuh hati. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Turn your eyes upon Jesus. Look for in His wonderful face.
things of earth, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Mari kita arahkan hati kita pada Yesus. Katakan dengan iman, turn your eyes upon Jesus. Look for in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace, and the things of earth and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Tidak ada tempat seindah hadirat Tuhan. Tidak ada tempat sedamai dan setenang kalau kami duduk di kaki Tuhan. Kami seringkali lelah, seringkali didera berbagai permasalahan, berbagai problema dalam kehidupan kami. Kini kami hanya mau duduk di bawah kaki Tuhan, kami hanya mau bersyukur, mensyukuri kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami mau mengarahkan mata kami, mata hati kami, mata iman kami, menunjukkan mata iman kepada Tuhan, pada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk saat-saat ini. Biarlah kami mau menikmati saat-saat ini Tuhan Yesus, agar kami boleh disegarkan kembali, kami dikuatkan kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian diberkati oleh Tuhan. Rasanya masih ingin worship ya, cuman nanti kita akan kembali worship lagi. Saya akan menyampaikan renungan. Ada satu kisah yang cukup menarik dari dunia olahraga, dari dua orang sahabat pesepak bola. Yang pertama namanya Patrice Evra, dia seorang pria kebangsaan Perancis. Dan yang kedua namanya banyak orang tahu orang ini, Cristiano Ronaldo, seorang pesepak bola dari Portugal. Sekitar tahun 2006-2009 mereka ada dalam satu tim, yaitu Manchester United. Ada kisah cukup unik di antara keduanya. Mereka berdua bersahabat baik. Suatu saat setelah training session, Ronaldo mengajak Evra untuk come over, untuk mampir ke rumahnya. Evra, yuk ke rumahku, yuk kita lunch bareng. Tentu Evra menerima dengan semangat ya. Oke, yuk kita jalan yuk, gas. Mereka sampai ke rumah Ronaldo dan karena lapar habis latihan, Evra berharap akan ada banyak makanan yang enak-enak, yang ada jus mungkin, ada berbagai makanan karena udah lapar. Tapi ternyata di sana di meja makan udah siap adalah salad, plain white chicken, sama water, sama air putih saja. Evra, yuk makan yuk. Oke lah makan. Mungkin habis ini akan keluar jus, akan keluar steak, akan keluar sweets apa segala macam, akan keluar segala macam makanan yang enak. Tapi dia enggak. Ya udah makanannya cuma itu aja, salad, plain white chicken, enggak pakai bumbu apa-apa dan juga air putih. Habis setelah makan, mereka ngobrol dan Ronaldo ngajak Evra kembali latihan.
Dia just playing around, main dengan bola. Sejak saat itu Evra ngomong, wes aku malas lah kalau Ronaldo ngajak aku lunch. Soalnya makan aja cuman gini-gini doang, nggak asik ah. Dia sampai ngomong ke media 2018 waktu itu bahwa kalau Ronaldo ngajak saudara mampir untuk lunch, sudah jangan mau, nggak mungkin enak, saudara bakal kecewa. Saudara, Ronaldo terkenal dengan atlet yang begitu menjaga dietnya dengan ketat. Latihan fisik dan teknis juga dia begitu disiplin. Konon selama sehari dia 4-5 jam dia berlatih. Latihan pribadi, itu di luar latihan bersama timnya. Saat latihan bersama tim juga begitu. Teman-temannya datang, dia udah datang 2 jam sebelumnya. Saat latihan kelar, teman-temannya pada prepare untuk pulang dengan mobilnya masing-masing. Ronaldo masih stay untuk melatih beberapa hal yang harus dia latih. Dedikasi Ronaldo untuk menjaga fisik dan performanya ini luar biasa Bapak sekalian. Dan motivasinya ini kenapa? Kenapa sih dia begitu termotivasi seperti itu? Dia termotivasi untuk tetap berada pada top performance seorang atlet. Dan dia ingin agar mampu bisa aktif bermain bola maksudnya ya, selama mungkin. Dan membantu timnya untuk meraih gelar. Bapak Ibu saudara sekalian, saat ini rekan-rekan setimnya itu sudah pada pensiun. Udah ada yang jadi manajer, udah ada yang jadi pandit atau pengamat sepak bola, ada yang jadi komentator, termasuk sahabatnya Patrice Evra, udah retired, udah lama. Tapi hari ini Cristiano Ronaldo masih aktif bermain bola. Bapak Ibu sekalian, kehidupan pribadi, kehidupan rohani kita dan pelayanan kita bisa diibaratkan seperti ini. Saya akan bacakan Bapak Ibu di 1 Korintus pasal 9 ayat 24 dan 25. 1 Korintus pasal 9 ayat 24 dan 25. Saya akan bacakan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita memperoleh suatu mahkota yang abadi. Bapak Ibu sekalian, ternyata kehidupan rohani ini harus diusahakan dan diperjuangkan. Ternyata kita nggak bisa menjalani kehidupan rohani dengan santai dan ya udahlah flowing aja. Kita udah terima Tuhan Yesus, terima anugerah Tuhan, ya sudah kita ya menikmatilah. Kadang-kadang juga sedikit melenceng nggak apa-apa. Bapak Ibu sekalian, nggak bisa seperti itu. Karena Rasul Paulus mengibaratkan ini adalah seperti pertandingan. Bayangkan kita ada suatu pertandingan tapi kan nggak tahu, maksudnya begini. Katakanlah kita lari pagi. Tapi kita nggak tahu itu dalam satu maraton. Mungkin Boston Marathon atau kota mana maratonnya. Kita masuk dalam pertandingan itu. Tentu kita akan kalah karena kita nggak ada preparation, kita nggak prepare. Pasti kalah, sudah pasti. Kita lari pagi santai, ternyata masuk tracknya orang maraton. Ya nggak mungkin lah kita menang. Karena kita nggak ada preparation, nggak ada persiapan. Bapak Ibu sekalian, dalam bahasa asli Alkitab, bahasa Yunani ya, ini atlet ini disebut agonizomenos. Kata dasarnya agonizomai, artinya berjuang, orang yang berjuang. Jadi agonizomenos, orang yang berjuang. Agoni, ini kok mirip jadi bahasa Inggris jadi agonize. Artinya apa? Menderita sekali, suatu kesakitan, suatu penderitaan, agony. Bapak Ibu sekalian, ternyata kenapa begitu susah, begitu menderita untuk berjuang dalam kehidupan rohani? Karena musuhnya 3, Bapak sekalian. Apa aja musuhnya, Pak? 1, iblis. 1 Petrus 5 ayat 8. Lawanmu si iblis, jelas. Iblis lawan kita. Lawanlah si iblis ya, dia seperti singa mengaum-ngaum. Galatia 5:17, lawan kita diri sendiri. Apa? Keinginan daging ini terus melawan keinginan roh. Dalam diri kita masih manusia, keinginan daging sebagai roh ini terus berjuang, berlawanan. Dan dunia, jadi musuhnya 3, iblis, dunia, dan diri kita sendiri. Tapi Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan, Rasul Paulus ternyata memberikan strategi agar kita bisa memenangkan pertandingan ini. Apa strateginya? Coba kita perhatiin. Yang pertama, berlari begitu rupa. Saya belum mempelajari kenapa Paulus begitu suka ilustrasi tentang sport ya. Tapi jelas menggambarkan bahwa ilustrasi ini bukan menggambarkan nanti hanya satu orang dapat hadiah saja, tapi menggambarkan bahwa
Betapa sulitnya dapat hadiah ini. Karena yang lari banyak, yang dapat hadiah cuma satu. Setiap pelari jika ingin dapat hadiah harus berjuang, harus bersaing, to compete, harus berkompetisi, berlari sedemikian rupa. Dengan kata lain, kita harus memberikan usaha terbaik. Biasa-biasa nggak cukup, kurang. Nah, Paulus pernah memberi tips bagaimana cara berlari yang baik. Saya khawatir Paulus ini juga seorang atlet. Filipi 3, 13-14 ya. Saya nggak akan bacakan, tapi kita tahu ayat itu. Gimana tips berlari yang baik? Yang pertama, tidak boleh ada beban di belakang. Melupakan semuanya dan fokus mengarahkan diri ke depan pada tujuan. Moving forward ke depan. Dan mata sang pelari harus terarah pada hadiah yang ingin dia raih. Kehidupan rohani kita juga harus diperjuangkan. Pertumbuhannya harus diperjuangkan. Fokus untuk taat kepada firman Tuhan hari demi hari. Terus yang kedua apa? Strategi Paulus yang di-share pada kita. Ayat 23, menguasai diri dalam segala hal. Paulus bahkan mau menjadi segala-galanya bagi semua orang demi pemberitaan Injil. Dan bukankah Bapak Ibu penguasaan diri juga salah satu buah roh yang kualitasnya akan nampak saat kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Jika kita melakukan semua hal yang hanya menyenangkan kita, hanya menyenangkan daging kita, tentu sudah dipastikan kita bakal kalah dalam pertandingan ini. Nggak bisa, Bapak Ibu sekalian. Satu lagi, apa sih strateginya agar kita bisa memenangkan pertandingan iman ini? Mata kita tertuju pada hadiah, reward hadiah ini, ayat 25b. Bapak Ibu, atlet-atlet zaman Romawi kuno dulu yang ditulis Paulus ini, saat mereka menang, mereka akan naik podium, ya, trompet akan ditiup, dan para penonton di situ harus diam. Nama mereka akhirnya dimention, disebut, dan akhirnya sebuah mahkota akan disematkan ke kepala mereka. Mahkotanya terbuat dari daun ya, kita tahu daun-daunan gitu. Dan ini begitu bangganya mereka, dan inilah yang saat-saat momen yang mereka nantikan, di mana mereka mendapatkan penghargaan, dieluk-elukan sebagai seorang atlet, sebagai seorang champion, sebagai seorang juara. Inilah yang mereka nantikan, ketenaran mungkin, kehormatan, dan juga mungkin juga materi hadiah dari kerajaan, dari kekaisaran mungkin. Nah, tapi apa yang akan kita terima? Kita bukan atlet. Mungkin ada juga yang atlet. Kita baca di 1 Petrus 1 ayat yang keempat. 1 Petrus pasal 1 ayat yang keempat. 1 Petrus 1 ayat yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Inilah reward kita. Bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu. Tadi kan daun ya, atlet-atlet itu, ya pasti layu. Berapa minggu aja pasti layu. Tapi ini hadiah mahkota yang kekal. Paulus menerangkan bahwa mahkota inilah yang akan membedakan kualitas kita. Jadi hadiah ini bukan saja kekal di surga. Bapak Ibu, yakinlah, kita semua percaya keselamatan sudah menjadi milik kita. Kita diselamatkan bukan karena hasil usaha kita. Jadi bukan karena kita berusaha tadi kita dapat selamat. Kita sudah diselamatkan. Tapi kenapa kita harus berjerih payah? Inilah yang menjadikan kita akan mendapatkan mahkota. Ya, mahkota kehidupan. Jadi membedakan kualitas antara orang yang punya mahkota dengan yang ya sudah masuk surga karena diselamatkan Tuhan. Inilah maksudnya Paulus, bahwa mahkota inilah yang membedakan kualitas kehidupan kekal kita nantinya. Saya akan bacakan satu ayat lagi di Kolose 3 ayat 1 dan 2. Kolose 3 1 dan 2. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bapak Ibu, Allah sudah menyiapkan hadiah yang begitu indah, kekal dan begitu mulia bagi kita. Gak bisa terbayangkan, jauh melebihi dari apa yang terlihat sekarang di dunia. Tapi mengapa kita sering kurang bersemangat ya menjalani pertandingan iman ini, pertandingan rohani kita ini? Mengapa kita justru terkadang masih kompromi terhadap dosa? Mengapa kita masih enggan membaca dan merenungkan firman saat banyak kemudahan kita membaca dan merenungkan firman? Mengapa waktu-waktu doa kita sering dikalahkan oleh hobi dan kesenangan kita? Mengapa saat-saat bersekutu dan beribadah bersama saudara seiman juga lebih sering dikalahkan oleh hobi dan kesenangan? Jika atlet-atlet dunia, jika Cristiano Ronaldo dan siapapun itu
berkorban begitu rupa untuk memperoleh hadiah yang fana, untuk memperoleh hadiah yang dapat binasa. Bukankah kita semestinya mau bersedia lebih berkorban untuk hadiah yang kekal dan mulia? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan mengingatkan kami untuk kembali sungguh-sungguh kembali kepada track. Kalau kami mungkin sudah mulai lemah, sudah mulai capek, tapi kami ingin kembali pada track untuk memperjuangkan pertumbuhan iman rohani kami, untuk memperjuangkan iman kami. Kami ingin nanti sampai pada akhirnya Tuhan mendapati kami tetap setia, dan Tuhan tersenyum pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan kuatkan kami. So help me God. Tuhan Yesus, mohon Roh Kudus-Mu menguatkan kami senantiasa dan berikan kami hati yang taat pada Tuhan, pada Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi nyanyikan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia.